Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang subuh rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin, Masjid Darul Muttaqin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Ini tadi Pak Ustadz Said ini diforkis sebagai Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Islamiyah Forkis. Alhamdulillah tahun ini 5 tahun ke depan Ustadz Said sebagai Sekretaris Jenderalnya, dan mudah-mudahan insya Allah kita doakan Forkis untuk selalu bisa berkiprah untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, pagi ini saya sebetulnya kajiannya alhamdulillah bervariasi, dari mulai sirah nabawi, dari mulai kajian fikih, dan dari mulai kajian-kajian yang lain. Kebetulan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai 10 indikator aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Jadi ternyata di Indonesia ini lebih dari 300 aliran yang dikualifikasikan atau digolongkan kurang pas dengan ajaran Islam. Karena itu nanti kajian ini boleh nanti dilakukan tanya jawab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, menurut Majelis Ulama Indonesia ada 10 indikator, ada 10 ciri. Yang pertama, sesuatu aliran keagamaan khususnya agama Islam yang dikualifikasikan atau ditengarai bahwa aliran itu bisa menjurus kepada aliran sesat. Yang pertama, indikatornya mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Ini sebagai tolok ukur yang utamanya ini. Kalau rukun Islamnya sudah sama, rukun imannya sudah sama, mazhab-mazhabnya beda, furu'iyahnya beda, nggak masalah. Yang kedua, indikator yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ukurannya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ukurannya bukan suatu negara, bukan ukurannya itu di Arab Saudi begini, di sini kok begini berarti ini menyimpang. Tidak, ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, indikatornya adalah meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Jadi ada orang yang kemudian ketemu malaikat Jibril. Nah, ini kan di Senin pernah ada itu. Siapa itu? Ketemu malaikat Jibril. Nah, itu kan artinya bahwa seolah-olah malaikat Jibril itu sering datang sama dia dan dia mendapatkan wangsit. Bukan wahyu, wangsit. Indikator yang keempat, mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Nah, ini sering kadang-kadang mengaku Islam tapi lalu kemudian mencemooh Al-Quran. Dan orang mengatakan bahwa Al-Quran itu kan cerita-cerita lama yang otentitasnya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang ada orangnya mengaku Muslim dan dia mengaku sebagai orang Islam, tapi lalu kemudian meragukan isi Al-Quran.
Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Nah ini kalau ada ustadz, ada siapapun menafsirkan Al-Quran tidak menggunakan kaidah tafsir, dikhawatirkan tafsirnya itu menyimpang. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Hadis Nabi kan sudah 1000 tahun lebih, 1400 tahun lebih, maka dimungkinkan sudah banyak pemalsuan hadis Nabi. Nah, memang betul bahwa ada, tapi kan ada ukurannya. Ada hadis sahih mutawatir, ada hadis hasan, ada hadis yang lainnya. Karena itu mengingkari bahwa hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam itu merupakan indikator yang keenam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan merendahkan Nabi dan Rasul. Tidak hanya Nabi dan Rasul, Nabi Yuna Muhammad, tapi Nabi yang lain juga tidak boleh. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Nah ini Indonesia ini paling laku, Pak. Paling laku orang mengaku Nabi. Dulu beberapa tahun yang lalu sudah divonis ada namanya Nabi Musadek, tinggalnya dekat daerah Bogor dan Depok. Ada lagi daerah Bandung, ada orang yang ngaku Rasul, namanya Cecep siapa lah, nggak kita lanjutkan lah. Nah ini yang orang yang mengaku bahwa Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad itu salah satu indikator. Yang kesembilan, mengubah, menambah atau mengurangi pokok ibadah. Ada yang sholatnya sholat itu tidak perlu 5 waktu, cukup sekali. Ada yang cukup setahun 2 kali atau 3 kali. Yang ke-10 yang terakhir ini mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Nah ini sering kita mendengar orang Islam dengan orang Islam yang lain itu dianggap kafir oleh kelompok yang lain. Ini paling sering. Nah, lalu kemudian kita lihat di sini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah,